Wanita Indonesia itu murahan, hitam, dan jelek. Bukan kata saya. Itu kata impositus Korea yang sekarang lagi rame. Dan sudah dibicarakan di podcast yang tadi Kobuser, bukan? Ada yang kesinggung. Apa iya seperti itu? Kan bangsa Indonesia itu tidak semuanya begitu. Mari kita saksikan para wanita cantik putih abu-abu berikut ini. Semuanya cantik-cantik, bukan? Ini anak Indonesia. Menyanyikan lagu berbagai macam bahasa. Jepang, Korea, Cina, Amerika, Inggris. Hampir semua lagu bangsa-bangsa di seluruh dunia ini dia nyanyikan dengan fasihnya. Oh, luar biasa kan? Siapa bilang anak Indonesia itu hitam pendek jelek? Coba lihat, dibandingkan dengan lagu K-pop dari Korea, pasti orang-orang di seluruh dunia lebih suka. Walaupun penghasilannya itu 20-30 juta per bulan, orang-orang Korea itu tidak merasa bahagia karena apa? Karena sekali makan saja 300-500 ribu. Apakah iya? Iya, karena mereka itu lebih mengutamakan gengsi. Good looking, katanya. Maka, K-pop telah meracuni bangsa Indonesia. Lebih baik makan itu satu kali, yang paling penting bisa diekspos di media sosial. Misalkan begitu kali orang Indonesia tidak begitu, kadang-kadang 300 ribu atau 200 ribu itu bisa dipakai untuk makan berminggu-minggu karena hanya mempergunakan nasi liwet. Kemudian ada eceng di pinggir sawah, ada ikan, udang, belut, dan masih banyak lagi tumbuh-tumbuhan yang bisa dibikin sayur, dan masih banyak cara lain yang membuat makanan itu menjadi lezat. Uang bisa ditumpuk dan akhirnya bisa naik haji. Apakah orang Korea tidak seperti itu? Nah, mereka itu kadang-kadang ada uang itu memaksakan diri untuk mempercantik wajahnya. Hidungnya dibikin mancung padahal jelek-jelek orang Korea itu. Begitu kata pengakuan di podcastnya dari Kobuser. Masihkah orang Korea menganggap cewek-cewek Indonesia itu murahan? Oke, kita dengarkan. Gaji orang Korea walaupun sampai 20 sampai dengan 30 juta per bulan, itu kadang-kadang tidak bisa menghidupi keluarganya. Mereka itu 300 ribu sampai 500 ribu sekali makan. Yang paling penting good looking katanya. Makanya hidungnya, dagunya itu dioperasi. Dan bagi bangsa Indonesia, hal seperti itu. Untuk apa semuanya itu? Sebab kehidupan itu yang sesungguhnya adalah di akhirat. Begitu kurang lebih. Selagi tidak diganggu oleh K-pop dan kehidupan mewah yang semu itu, sebenarnya bangsa Indonesia sudah bahagia. Jika di negara Jepang, Amerika, Korea, dan beberapa negara maju itu penduduknya yang diramalkan akan cepat musnah, dan terbukti sekarang penduduknya berkurang drastis karena tidak menikah. Bagi bangsa Indonesia, menikah itu suatu kewajiban dan suatu kenikmatan. Makanya penduduknya terus bertambah dan terus bertambah.
Inilah salah satu contoh bahwa Indonesia itu hidupnya memang bahagia asal jangan diiming-imingi dengan kekayaan yang semu seperti yang dilakukan oleh orang Korea. mungkin esok 미칠 것만 같아 언젠가 내게로 이런 일을 생대로의 너네가 Tidak dipungkiri bahwa wanita murah di Indonesia seperti yang dikatakan di situs Indosarang benar adanya. Tetapi tidak semua. Seluruh negara di dunia ini ada saja wanita-wanita murahan, bukan? Jangan sama seperti tampak di gambar yang di sebelah kiri ini adalah suasana di tanah suci Mekah. Ya, di daerah Arab Saudi, tepatnya di Makkah Al-Mukarramah. Di sekitar Masjidil Haram, dan ada juga video-video seperti ini yang berada di Masjid Nabawi. Kalau ini tampaknya di sekitar Masjidil Haram. Keindahan seperti ini sebenarnya bukan pemandangan alamnya, tetapi keindahan mata batin. Orang-orang yang berpakaian ihram ini yang memangku anak, terlihat kadang-kadang suka ada yang gendong seorang ibu yang sudah tua sekali. Dan itu ternyata berdasarkan ayat suci di dalam Al-Quran. Ada kisah Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah salah satu contoh kepribadian bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dan setiap orang-orang Indonesia rizkinya itu walaupun tidak 30 juta atau 50 juta dalam sebulan, cukup dari penghasilan bercocok tanam di halaman rumah saja bisa naik haji. Bahagia sekali kan bagi bangsa Indonesia. Beda dengan orang Korea yang plato ya, bahwa semua yang ada di dunia ini hanya bayang-bayang kehidupan nyata, begitu kira-kira. Nah, bayangan-bayangan kehidupan nyata di alam sana itu ya seperti ini. Ini baru bayangannya saja. Bagaimana kalau realita aslinya tentu berlipat-lipat keindahannya dibanding ini. Namanya juga Taman Eden atau surga ya. Keindahan bayangan saja, imajinasi kita sudah melambung tinggi. Oke, mari kita simpulkan nanti di akhir konten ini ya. Wow. Ini tulisannya dari mulai tulisan kanji, tulisan Turki, tulisan-tulisan yang tidak dikenal saat ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Kita kan tidak ngerti ini bentuk tulisannya ya, aneh-aneh. Tapi tulisan sebagai komentar video yang ada di tayangan berikut ini ternyata tergantung kepada video yang ditayangkan. Video yang seronok komentarnya ya negatif-negatif seperti halnya kisah di situs Korea tadi, Indosarang. Ternyata mereka itu karena banyak bertingkah laku bergaul di kafe-kafe atau diskotik-diskotik dan dianggap wanita Indonesia seperti yang ada di diskotik itu. Padahal diskotik itu hanya ada di pusat-pusat kota saja. Sementara di Indonesia itu banyak wanita-wanita yang hidupnya tidak glamor seperti itu. Itulah wanita Indonesia yang sesungguhnya. Di Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke. Bahkan penduduknya melampaui angka 270 juta. Dan sukunya juga beragam, adatnya juga beragam. Dari mulai orang yang tidak berpakaian seperti pada umumnya, tetapi mempergunakan koteka, sampai orang yang mempergunakan hijab, bahkan pakai cadar, ada di Indonesia. Jangan pernah mengatakan wanita Indonesia murah-murah. Tidak seperti itu. Ya, benar ada sebagian besar di kota-kota yang sering ke kafe-kafe atau diskotik-diskotik murahan tentunya ya. Benar adanya seperti yang sering kita tonton di podcast-podcast yang diselenggarakan. Dan seperti pada konten-konten berikut ini ya, kita ambil cuplikannya saja. Semuanya memang demi konten. Hutan sepertinya dipenuhi dengan wanita muda yang berbagi nenek. Imajinasi.
Jika konten ini merupakan bayangan kehidupan nyata di Taman Eden atau di sorga, bayangannya saja bisa seindah ini. Bagaimana realita yang sesungguhnya di Taman Eden itu? Tentu lebih indah. Tapi bagaimana caranya kita supaya bisa dengan mudah memasuki Taman Eden itu? Mari kita ungkap kisah seorang yang tidak bisa membaca Al-Quran tapi kuburannya bercahaya. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita semua yang ingin memasuki Taman Eden berdasarkan ayat suci Al-Quran. Ternyata orang yang tidak bisa membaca Al-Quran saja bisa mendapatkan kemuliaan seperti dalam kisah berikut ini. Hanya mendekap Al-Quran saja dengan penuh ketulusan. Masya Subhanallah. Allah, kisah seorang tidak bisa baca Quran tapi kuburnya bercahaya. Ternyata semasa hidupnya lakukan hal ini. Sebuah kisah diceritakan bahwa seorang lelaki melalui sebuah kawasan perkuburan di suatu malam yang kelam dan sunyi. Kisah ini merupakan sebagian gambaran tentang pemuda-pemuda dan wanita-wanita cantik di Indonesia yang beragama Islam. Apa itu? Yaitu kuburan yang bercahaya, padahal dia itu bukan orang yang taat beragama, tetapi dia itu hanya ada rasa kerinduan terhadap pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjutkan ceritanya ya dari awal. Keesokan harinya, lelaki itu datang lagi ke kawasan perkuburan itu dengan ditemani beberapa orang kampung. Beliau ingin menyelidiki dan ingin mengetahui kubur siapakah yang sangat ajaib itu. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, lelaki itu berkunjung ke rumah almarhum dan bertemu dengan istri si mati, lalu menceritakan keajaiban yang dilihatnya di perkuburan suaminya. Anehnya, istri almarhum terkejut dan keheranan. Dia sangat mengenal suaminya. Suaminya bukan siapa-siapa. Suaminya seorang petani biasa saja. Kisah ini sebenarnya menggambarkan kebersahajaannya masyarakat Indonesia walaupun seorang petani hidup sederhana dan kalau berjalan selalu menunduk. Apa itu maknanya? Filsafatnya itu apa? Kok jalannya menunduk? Ternyata orang-orang yang berjalannya menunduk itu adalah tandanya menginjak bumi. Ketika di perjalanan pulang, di situ ada udang, di situ ada ikan, di situ ada belut, di situ ada berbagai macam makanan termasuk genjer, kangkung, dan itulah jalan kehidupannya. Dia akan duduk dan membuka Al-Quran itu sehelai demi sehelai seperti sedang membaca, sedangkan ia seorang yang buta Al-Quran. Dia akan meraba-raba ayat Al-Quran itu dengan tangannya, seolah-olah sedang menyentuhnya dan membelai sesuatu yang sangat dikasihi. Tambah istri almarhum lagi, dia pernah mendengar rintihan dan esakan tangis suaminya yang sangat sedih mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunkanlah aku karena aku tidak mampu membaca kalimat-kalimatmu ini. Janganlah engkau hukum aku di atas kebodohanku ini, ya Allah. Maafkan kesalahanku, aku tidak mampu membaca kalimat-kalimatmu. Aku tidak dapat bersahabat denganmu, aku tidak dapat memahamimu, tapi aku sangat mengasihimu, aku sangat mencintaimu. Wahai kalamullah, janganlah engkau mendakwa aku, jangan engkau menuduh aku di hadapan Allah di akhirat nanti. Lelaki itu meminta untuk melihat Al-Quran kesayangan suaminya itu. Benar dan sangat mengharukan apabila dia melihat naskah yang mulia itu kelihatan lusuh. Helaian-helaian kelihatan selalu dibuka berkali-kali dan ada bekas-bekas air mata di kertasnya. Tanda seseorang sering menangis berjurai air matanya tatkala membuka lembaran yang maha suci ini. Pastinya lelaki ini sangat mulia pribadinya, hatinya telah bersatu dengan roh Al-Quran. Dia sangat mengasihi kalimah-kalimah Allah itu dengan sesungguhnya. Berarti ia mengasihi Allah dengan seluruh jiwa dan raganya. Yang demikian itu adalah gambaran nyata penduduk Indonesia. Jadi tidak benar apa yang diinfokan di situs Korea Indosarang yang mengatakan bahwa cewek-cewek Indonesia itu murahan. Itu tidak semuanya benar. Baca dan benar-benar mengamalkannya. Lalu bagaimana cara mengamalkan Al-Quran versi anak generasi Z seperti yang dilakukan oleh
POB atau Voice of Baceprot. Mari kita dengarkan. Boro-boro jalan-jalan di tempat seperti ini. Tetapi karena merasa diri berada di desa, apa yang disampaikan oleh gurunya, Mbah Erja, dia itu benar-benar diresapi ilmu itu. Nah, seperti ini anak balita. Namanya siapa namanya? Lihat ke sana, lihat ke sana. Oh, namanya Gila. Barusan Gila dari mana? Dari atas. Lihatnya ke sana dong. Tuh kan biar pada nonton di situ. Barusan dari atas, ngapain di atas? Lihat ke bawah. Iya. Ada apa aja yang dilihat dari sana? Ada tahu. Ada juga tahu. Ada ikan nggak? Ada. Kenapa? Namanya juga anak yang tidak ngerti. Masa kakeknya punya penyakit jantung malam hari dikasih es seperti ini? Mungkin surga dunia itu ya berada di tempat seperti ini. POB yang berasal dari Garut di pedesaan, jauh berada di pelosok, mungkin tidak akan menemukan tempat seperti ini. Karena di kampung, saya secara pribadi juga sudah merasakan hal itu. Nah, setelah tinggal di Bekasi dengan berbagai macam perjuangan yang sangat boleh dikatakan ketat ya, untuk bisa duduk di tempat seperti ini, itu dahulu ya susah. Nah, mungkin POB, Voice of Baceprot ini, Voice of Baceprot ini, sekarang kan dari Inggris ya, kemudian terbang ke Bali mempergunakan pesawat terbang eksekutif. Pergi ke setiap negara itu selalu disambut oleh duta besar Republik Indonesia. Bukan hanya disambut, bahkan mereka itu pergi ke tempat pertunjukan saja, itu naik mobilnya disopiri oleh dubes ya. Jadi duta besar Indonesia itu keliling-keliling Inggris itu nyopir sendiri untuk memperkenalkan kepada Voice of the Baceprot tadi ya. Itulah barangkali nilai lebih dari dunia berkesenian. Untuk bisa melejit ke atas itu lewat karya tari, lewat karya musik, lewat karya lukis, lewat karya teater. Anak-anak muda itu bisa langsung mempertunjukkan kemampuannya. Oleh sebab itu, berilah kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan diri dalam bidang olahraga, dalam bidang seni, mumpung masih muda. Sebab yang namanya olahraga itu kalau sudah usia 29 atau 30 tahun ke atas, itu jenjang karirnya sudah mulai turun. Pergi mencari ibunya di malam yang sangat dingin, teringat mama. Bisa diprediksi bahwa wanita-wanita cantik yang masih duduk di SLTA dengan seragam putih abu-abu ini bisa lebih viral dari POB atau Putri Aryani. Kenapa demikian? Mari kita dengarkan lagu yang dia nyanyikan berbagai bahasa, bahkan lagu di seluruh dunia dia nyanyikan dengan passingnya dan indah sekali. Para wanita cantik berikut ini bukan wanita cantik dari Korea yang dibicarakan di dalam Indosarang ya. Hehehehe. Ini adalah wanita cantik yang menyanyikan lagu berbagai macam lagu dari suku-suku seluruh dunia. Bahkan dari mulai Jepang, lagu Korea, lagu Jerman, Prancis, semuanya mereka nyanyikan dengan pasti.
Kinuketara Mitsukaru Toshita. Pernyataan di situs Indosarang bahwa wanita Indonesia hitam pendek jelek itu terkikis dengan penampilan wanita-wanita cantik berikut ini. Ini adalah wanita Indonesia. Anasara Berikan kana Hai menghargai Dari sajana Tere bini jio Nakatale Nari kaya Leca 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 Sonia leca 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 Sonia leca leca Kau milik gaya Milik gaya Milgati wa sogesona Cek sogesona Lama sogesona